Di dalam peringatan Maulid ini, yuk saya mau ajak baik para habaib, para ulama, para umaro, begitu juga umat, lewat peringatan Nabi ini, jadikanlah Nabi sebagai uswatun hasanah. Saudara, karena cinta kepada Nabi tidak cukup hanya dengan dinyatakan cinta. Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup hanya dengan kita banyak bersolawat saja. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Saudara, singkat, padat, ringkas, jelas. Saudara, taujihun ilahiyun. Ini arahan Allah dalam Al-Quran jelas. Allah nyatakan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan itu kepada kau punya umat, katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka apa yang harus diucapkan, apa yang harus dikatakan, apa yang harus disampaikan. In kuntum tuhibbunallah, sampaikan kepada umatmu, jika kamu sekalian sungguh-sungguh cinta kepada Allah, jika kamu, hei umat Islam semuanya, betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi. Saudara, Allah yang suruh, katakan ya Muhammad, hei umat Islam, kalau kalian semua sekalian cinta kepada Allah, ikuti aku sebagai Nabi. Ikuti. Nah, kalau umat sudah ikut Nabi, apa Allah katakan? Yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti akan cinta kepada kamu sekalian. Subhanallah. Di sini ada dua perkara penting yang sangat prinsip untuk kita garis bawah. Yang pertama, jika kamu cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Yang kedua, kalau kamu ikut Nabi, Allah cinta sama kamu. Artinya apa, saudara? Artinya dua pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tadi, bahwa ikut Nabi, ittiba'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mutaba'atul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mengikuti Nabi itu satu syarat bukti cinta kepada Allah. Yang dua, bahwa ikut Nabi itu adalah syarat untuk dicintai Allah. Jadi syarat mencintai Allah dan syarat untuk dicintai Allah, wajib kita ikut Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat apa kita memperingati Maulid, memperbanyak sholawat, saudara, kalau kita nggak mau ikut Nabi? Memperbanyak sholawat itu perbuatan bagus, luar biasa. Memperingati Maulid Nabi ini juga bagus, luar biasa. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupa, saudara, implementasi dari rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah ikuti ajaran Nabi. Siapapun manusianya, habib wajib ikut Nabi, kiai wajib ikut Nabi, presiden wajib ikut Nabi, jenderal wajib ikut Nabi, semuanya wajib. Pegawai negeri wajib ikut Nabi, pedagang wajib ikut Nabi, kepala rumah tangga wajib ikut Nabi. Saudara, umat Islam seluruhnya wajib ikut Nabi. Sudah, nggak ada tawar menawar. Kalau soal ikut Nabi, tidak ada tawar menawar, saudara. Kenapa? Karena taat kepada Nabi itu mutlak. Apa artinya mutlak, saudara? Artinya apa saja yang diperintahkan Nabi, diajarkan Nabi, amalkan. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Mutlak, nggak ada tawar menawar, saudara. Dan kita punya pelajaran lain. Kalau taat kepada Nabi sampai begitu mutlak, itu sebagai bukti apa? Bukti bahwa Nabi kita sempurna. Enggak, nantinya kalau Nabi tidak sempurna, mana mungkin kita dituntut untuk taat secara mutlak, saudara. Kalau taat secara mutlak kita diperintahkan oleh Allah, itu sudah cukup jadi bukti bahwa Nabi manusia yang sempurna. Makanya jangan ragu-ragu menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadiin dong Nabi sebagai uswah dalam kehidupan kita, saudara. Sekarang mari kita lihat, saudara, apa yang terjadi di kita punya negeri saat ini, saudara. Karena kita rame-rame tidak ikut Nabi, saudara. Umaro rame-rame nggak ikut Nabi, saudara. Nabi mengharamkan judi, justru banyak umaro yang terlibat judi. Nabi mengharamkan minuman keras, justru umaro yang mengizinkan melegalkan pabrik minuman keras, saudara. Karena nggak mau ikut Nabi, ini yang terjadi saat ini, saudara. Jadi kalau saya ditanya, Habib ini kenapa nih di mana-mana banyak kerusuhan? Ya pada sok pinter, nggak mau ikut hukum Nabi. Kan Allah udah taruh hukum, Nabi udah taruh hukum, dan taat kepada Nabi kan sama dengan taat kepada Allah. Mayuti'ir Rasul faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sama berarti dia taat kepada Allah. Ini lagi-lagi menjadi bukti Nabi itu sempurna. Kalau nggak sempurna, mustahil taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Justru karena Allah nyatakan taat kepada Nabi adalah taat kepada Allah, itu menunjukkan Nabi manusia sempurna. Ada umara, ada anggota dewan betina ngomong seenaknya di TV. Nggak ada manusia yang sempurna, termasuk Nabi Muhammad nggak sempurna. Lalu mau menyanyi, dia ngaji di mana? Ngaku Islam tapi seenaknya mengatakan Nabi tidak sempurna. Saudara, Anda baca kitab Asy-Syifa karangan Qadhiyah, atau Anda baca karangan kami punya guru tercinta, saudara, Syekhul Walid As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa an walidih. Di dalam kitabnya yang berjudul Muhammad Al-Insanul Kamil, di sana kita lihat, saudara, puluhan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, saudara, yang menunjukkan, mengisyaratkan bahwa Nabi Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna tanpa sedikit pun cacat, saudara. Nah, manusia yang sempurna inilah yang Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul ada di atas akhlak yang azim, memiliki akhlak yang azim. Allah tidak lagi mengatakan akhlak yang hasan, akhlak yang baik, tapi Allah nyatakan akhlak yang azim, akhlak yang agung. Itu sudah cukup menunjukkan kesempurnaan akhlak Nabi sebagai manusia sempurna. Nah, makanya kalau kita mau cerita kesempurnaan Nabi, 1 jam ceramah nggak cukup, seminggu diskusi nggak selesai, sebulan, setahun nggak ada habis-habisnya. Bahkan seumur hidup kita sekalipun bicara kesempurnaan akhlak dan kehidupan Nabi tidak akan pernah tuntas saking sempurnanya. Nah, begitu saya mau